الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jumpa lagi dengan kami Alwas Channel. Semoga hadirnya kami sedikit membawa manfaat. Besar harapan kami, semoga saudara semua selalu mendapat kemudahan segala urusan dunia maupun akhirat, diberi keberkahan, umur, rizki, keluarga, dan sebagainya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Melalui hadis-hadisnya, Nabi SAW senantiasa berpesan kepada para umatnya untuk senantiasa berhati-hati dan menjauhi hal-hal yang dapat berujung pada siksa kubur. Apakah tepat untuk mengatakan bahwa salah satu penyebabnya adalah buang air kecil dan tidak dibersihkan? Rangkuman fikih lengkap yang ditulis oleh Syekh Dr. Shalih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan menjelaskan, salah satu penyebab siksa kubur ternyata adalah lalai membersihkan diri setelah buang air kecil. Bahkan, menurut sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Nabi SAW, inilah alasan paling sering seorang muslim menghadapi siksa kubur. Dari hadis tersebut juga bersanad sahih dan juga memiliki hadis-hadis yang menguatkannya. Dalam kitab As-Sahihain diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW pernah bersabda, yang artinya, bersihkanlah dari kencing oleh kalian, semua karena kebanyakan azab kubur dikarenakan olehnya. Hadis riwayat Ad-Darqutni. Selanjutnya, Nabi SAW membuat kain yang sama dalam riwayat lain yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Dia berkata, yang artinya, suatu ketika Nabi Muhammad SAW melewati dua buah kubur. Nabi kemudian bersabda, kedua penghuni kubur ini sedang disiksa. Padahal ia tidak disiksa karena suatu hal yang besar. Salah satu orang ini biasa berjalan mengadu domba, dan yang kedua tidak menyelesaikan kencingnya atau tidak bersih, beristinza dari kencing. Lalu Nabi mengambil sebatang kayu basah dan mematahkannya hingga menjadi dua dan menanamnya pada kedua kuburan itu. Lalu bersabda, semoga ini bisa meringankan siksa keduanya selama belum kering. Hadis riwayat Bukhari. Bahkan seorang wanita Yahudi menyapa istri Nabi SAW, Aisyah radhiyallahu anha, tentang masalah kebersihan setelah buang air kecil. Bunyi hadis tersebut sebagaimana diriwayatkan oleh An-Nasa'i dalam kitab Jami' Al-Ushul adalah sebagai berikut. Seorang wanita Yahudi datang kepadaku lalu berkata, sesungguhnya siksa kubur disebabkan oleh kencing. Kemudian aku berkata, kamu bohong. Dia berkata lagi, benar, kamu bahkan memotong baju atau kulit yang terkena kencing. Ketika Rasulullah SAW hendak keluar untuk sholat, beliau sempat bertanya, ada apa ini? Lalu, aku beritahu beliau apa yang wanita Yahudi itu ucapkan. Beliau bersabda, dia benar. Sejak saat itu, setiap selesai sholat, beliau bersabda, wahai Tuhannya Jibril, Mikail, dan Israfil, lindungilah aku dari panasnya api neraka dan siksa kubur. Hadis riwayat An-Nasa'i. Menurut Syekh Ali Raghib dalam Ahkam As-Sohlah, uraian hadis di atas menunjukkan pentingnya toharoh atau bersuci dalam ajaran Islam. Selain itu, salah satu syarat sahnya sholat adalah bersuci. Dalam tafsirnya, Al-Hafiz Ibnu Rajab juga menjelaskan bahwa sebagian ulama menekankan pengkhususan masalah kesucian, mulai dari buang air kecil dalam hadis tersebut hingga menjadi penyebab siksa kubur. Hal ini karena kuburan berfungsi sebagai pintu masuk utama ke kampung akhirat. Perantara dari sholat, bebas dari hadas dan najis. Al-Hafiz Ibnu Rajab, sebagaimana diterjemahkan oleh Abdul Rahman dalam buku 1001 Siksa Kubur, maka di dalam barzah mulai pembalasan terhadap dua perantara tersebut. Sementara itu, pembersihan bisa dilakukan sesuai dengan tradisi budaya masing-masing, ujar Hasan Ayub dalam buku Fikih Ibadah. Setelah buang air kecil, hadas dapat dibersihkan dan disucikan dengan batu, air, atau apapun yang bisa untuk membersihkan atau mensucikan.
Oleh karena itu, ingatlah untuk selalu membersihkan diri dari segala hadas, termasuk buang air kecil. Semoga tidak ada dari kita yang mengalami penderitaan akhirat atau siksa kubur. Amin ya rabbal alamin. Semoga ini bisa menjadi pelajaran buat kita semua. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.